Karena ini konten pertama aku, jadi tentu aja dong ya kalian gak kenal sama aku. Jadi kenalin, nama aku Selin. Hari ini aku bakal kasih tahu kalian sesuatu yang pastinya penting banget. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga buat share konten aku ya. Oke, let's get it. Hari ini aku bakal bawain sebuah apa ya? Penasaran gak nih? Oke, langsung aja. Aku bakal kasih tahu kalian tentang self harm. Apa sih self harm itu? Self harm itu adalah sebuah perilaku seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri sebagai cara untuk mengungkapkan, mengatasi, atau bahkan bertahan diri dari sebuah keadaan yang sulit. Bisa dibilang itu tuh pelarian atau pelampiasan buat dia. Ada beberapa cara yang digunakan seorang self harm untuk menyakiti dirinya, yaitu menyayat, mencakar, memukul, menggigit, menusuk, dan lebih banyak lagi. Penyebab self harm itu ada banyak, dan yang pertama, bentuk kebencian terhadap diri. Nah, ketika dia sendiri, itu tuh waktu dia sendiri tuh dia nunjukin bahwa dia yang kerap merasa rendah diri, itu tuh membenci dirinya sendiri. Lebih berisiko loh buat ngelukain diri dia sendiri waktu dia sendiri. Bahkan dia itu bisa nyalahin diri dia sendiri atas apa yang terjadi, sampai-sampai jadiin self harm sebagai pelampiasannya. Yang kedua, mengatasi stres. Ketika dia ngalamin stres, itu bakalan jadi sebuah masalah dalam hidupnya. Dia bakal cenderung kehilangan arah dan sulit banget buat ngendaliin diri, dan pada akhirnya berujung juga pada self harm. Yang ketiga, melampiaskan emosi, baik itu amarah atau kesedihan yang dia alami, itu tuh bisa jadi penyebab dia nyakitin diri dia sendiri. Dan di sini aku punya cara buat ngilangin self harm. Yang pertama, mencari penyebabnya. Dengan kita tahu penyebabnya, itu tuh bakal lebih mudah buat mempelajari cara lain yang bisa kita gunakan buat ngindarin perilaku self harm ini. Yang kedua, berbagi keluh dengan orang yang dipercaya atau yang sering kita sebut dengan curhat. Dia yang ngelakuin self harm itu tuh butuh banget seseorang buat berbagi cerita. Meski gitu, kadang sulit sih bagi dia untuk ngungkapin semua keluh kesahnya. Tentu dong, kita yang gak self harm aja, yang orang-orangnya tertutup itu pasti sulit banget buat
ceritain semua rasa sakit kita. Jadi curhat. Oke, maka dari itu kita sebagai pendengar harus memberikan waktu buat dia menceritakannya secara perlahan. Dan kita juga harus pintar menjadi seorang pendengar yang baik. Kapan perlu kita kasih masukan juga secara perlahan. Jangan kasih masukan kayak seorang guru yang marahin anak bandel. Jangan gitu ya. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kayak olahraga pagi, gambar, lukis, atau nulis semua keluh kesah kalian di sebuah buku kecil. Atau apalagi nih, kalau misalnya seorang penulis, dia bisa ungkapin semua rasa sakitnya lewat tulisannya. Dan kadang siapa tahu itu tuh bisa menarik banyak pembaca. Itu tuh lebih bagus lagi loh. Atau bisa juga buat kalian yang pelaku self-harm, buat jalan santai atau sedikit refreshing bareng keluarga atau teman. Karena itu tuh perlu juga sih ya. Kalau misalnya self-harm, diam terus di rumah itu tuh gak baik. Jadi perlu banget loh buat refreshing. Atau kan sekarang lagi pandemik nih, jadi kita gak terlalu boleh buat jalan-jalan gitu, keluar pun terbatas. Jadi baik sih aku saranin buat pergi ke sebuah tempat yang ya kayak jelajah hutan gitu, ke gunung-gunung, pokoknya yang enggak berpotensi buat terjangkit. Dan itu tuh bisa tentunya buat tenangin kamu. Itu tuh bagus. Dan yang keempat, menangis. Kadang dia enggan banget ya buat nangis, karena banyak banget loh yang gak mau dianggap lemah. Tapi yang perlu kamu ketahui, nangis itu salah satu bentuk ungkapan emosi paling sederhana. It's okay to cry. Tahu awan kan? Tahu langit? Dia itu sama loh kayak kita, punya beban yang berat banget tiap harinya. Tapi kalau dia udah lelah dan dia tuh gak sanggup, awan gak bakal sungkan loh buat ngeluarin air mata. Itulah kenapa kamu sering lihat hujan. Dan mungkin di sini ada yang suka banget sama hujan. Yang kelima, lakukan hal yang positif. Kamu bisa lakuin hal positif kayak menggambar atau meluapkan emosimu lewat warna, menuliskan tentang apa yang kamu rasakan di dalam catatan kecil. Dan yang terakhir, merobek kertas. Kamu bisa merobek kertas sesuka hati kamu. Dan bisa juga kamu tambahkan spidol merah, supaya hasrat itu kayak ngelihat darah yang biasanya kamu keluarin dari tubuh kamu itu tergantikan dengan tinta spidol itu. Ini bisa kamu gunakan sebagai sasaran buat ngeluapin semua masalah dan buat ngalihin pikiran kamu, buat nggak terjadi lagi self harm. Oke, itu aja dari aku buat hari ini. Aku pamit undur diri. Dan sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian,
apapun yang terjadi sama kalian, please jangan lakuin self harm. Itu tuh gak baik buat kamu. Lebih baik kamu cari pelampiasan lain aja. Oke? Aku pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share tentunya. I love you. Bye-bye.